Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya FG Dikaroyong Fadil, absen 9 dari kelas 10 TDK 1. Kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan software Proteus 8.5 untuk membuat rangkaian power supply. Oke, seperti di atas. Nah, yang pertama kita buka dulu Proteusnya. Setelah Proteusnya terbuka, dan new project, kemudian kita namakan project name-nya sesuai kemauan sendiri. Kemudian klik next lagi, next, finish. Ya, sudah di Proteusnya. Kemudian untuk membuat rangkaian power supply ini kita membutuhkan pertama T-block. Nah, cari pencet P, kemudian cari T-block. T-blocknya yang imperial pitch terminal blocknya ini yang I2 ya. Kemudian oke. Terus kita cari switchnya, ketemu, kemudian oke, HP lagi, cari fuse, terus kemudian kita cari lagi transistornya. Carinya 2P2S. Ketemu transistor 2P2S ini artinya 2 premier dan keluaran 2 sekunder. Nah, klik 2 kali. Kemudian untuk membentuk bridge-nya kita memerlukan 4 dioda. Dioda yang kita pakai adalah 1N4007. Kemudian 2 kali, kemudian kita cari lagi kapasitor elektro ini. Keywordnya di Proteus ini CAP, strip, LEC. Kita klik 2 kali, kemudian kapasitor biasa, kapasitor non polar, tulisannya CAP, nanti ketemu generic non electrolytic capacitor. Kemudian kita membutuhkan resistor, keywordnya cukup res saja. Oke, res. Kemudian kita membutuhkan IC LN317 nya kita yang L aja ini ya. Kemudian kita membutuhkan lagi trimmer. Trimmernya itu lebih baik dicari secara manual di resistor. Ketemu 3252W strip 1 strip 203 LF trimmer, dia yang 10k ohm. Kita klik 2 kali, kemudian sepertinya sudah semua yang diperlukan. Saatnya membuat rangkaiannya.
beberapa komponen yang ada di sini. Di sini inputnya ini 20 volt, itu berarti input atau masukan arus listrik yang masuk ke input ini mempunyai tegangan 20 volt. Kemudian dari sini diberi saklar atau switch. Di sini fungsinya untuk memutuskan arus listrik apabila tidak ingin digunakan. Kemudian di bawah sini ada fuse. Fungsi fuse ini sebagai pemutus arus listrik ketika ada arus listrik yang melewatinya itu melebihi batas normal. Kemudian ada trafo di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 20 volt ke 24 volt. Kemudian ada susunan 4 diode ini disebut bridge. Ini untuk mengubah arus dari input AC ini menjadi output DC. Kemudian rangkaian selanjutnya di sini nih ada untuk sebagai stabilitas, ada yang untuk sebagai penyeimbang IC-nya. Kemudian terakhir di output sini keluar tegangan sebesar 24 volt. Kemudian ini kita tarik sini dan terakhir kita beri ground. Ya, sudah selesai seperti ini skematiknya. Kemudian kita akan ke PCB layout. Kita klik tombol merah di atas ini, dan di PCB layout ini langkah pertama yang akan kita buat itu yaitu sebuah papan PCB-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik 2 dimensi graphic box mode. Nah, kita ubah di sini current layarnya kita ubah menjadi board edge dari Toxel. Kita tarik ini sesuai keinginan besarnya seberapa dan sesuai kebutuhan semua komponen yang ada di skematik yang tadi itu akan diletakkan di komponen mode di pojok kiri atas. Dan kita klik, kita di sini meletakkan yang pertama itu di blok terlebih dahulu, kita letakkan di kiri sini. Kemudian kita letakkan suka kalian mau cara mana, misalkan saya menaruh di sini. Kemudian untuk outputnya saya taruh di sini. Kemudian untuk switchnya saya taruh di ini bisa. Kemudian untuk trafonya saya letakkan di sini. Dan untuk D1, D2, D3, D4, D5 ini saya letakkan di sini. Dan D6-nya letakkan di sini. Kemudian timer kita letakkan di sini. Kemudian IC kita taruh di sini saja. Dan kapasitor ini kita letakkan di sini bisa. Di sini ya. Kemudian di sini. Dan F1 R2 nya agak dekat, kita letakkan di sini dan di sini. Oke, kemudian untuk pengkabelannya layout alur tembaganya kita di track mode default di sini memiliki ukuran yang sudah saya edit 50 TH. Ini tuh lebar dari alur tembaga yang akan kita buat nanti. Kemudian
di sini ada garis hijau dari titik 2 J1 sini ke SW1.1. Ini adalah bisa dibilang untuk memudahkan kita untuk mengetahui yang mana yang harus kita hubungkan agar tidak terjadi kesalahan wiring. Ini kita sini, kita tarik jalur aja, terus dari SW1 kaki yang kedua ke sini resistor, kemudian ini sini, ini bisa melewati bawah dari dioda ini di sini, ini sini. Usahakan agar tidak membentuk 90 derajat seperti ini. Kemudian ini kita ke sini, kemudian ini kita ke sini, kemudian ini sini, ini sini, nah jika ada tanda bulatan merah seperti ini, itu berarti alur yang kita buat ini sangat rentan terjadi short dengan kaki komponen yang lainnya. Kemudian kita ke 3 dimensi visualizer, letaknya ada di samping icon PCB layout. Kita klik. Nah, di sini muncul 3 dimensi dari PCB layout yang kita buat sebelumnya. Di sini ada J1 sebagai input masuk arus AC, dan sini J2 untuk keluaran atau output arus DC. Kemudian yang merah ini ada switch atau saklar. Kemudian di sebelah sini ada trafo, dan di sini yang seperti saya bilang diodanya tersusun rapi. Kemudian ini juga ada resistor yang memiliki warna emas, ini sama berada di kanan. Bukan hanya itu, di sini juga ada kapasitor elek dengan polaritasnya menghadapnya sama semua. Kemudian di sini ada kapasitor non polaritas, dan di sini ada trimmer. Trimmer ini fungsinya untuk mengatur besar tegangan keluaran yang dihasilkan oleh power supply ini. Untuk itu saya letakkan di atas sini agar memudahkan dalam penggunaannya. Ini untuk tampilan bawahnya, kalian bisa klik, kemudian tekan dan ke bawahin terus kalian. Dan di sini terlihat PCB layout yang kita buat sebelumnya. Oke, cukup sekian video tutorial yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.